semuanya. Selamat sore. Walaupun hujan deras di luar, tapi kita tetap setia melayani Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita akan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Baik, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kau yang maha baik Bapa, yang tidak pernah meninggalkan kami dari dulu sampai sekarang Bapa. Kami adalah orang-orang berdosa. Kau angkat kami ya Bapa sebagai pelayanmu ya Bapa. Berikan talenta kepada setiap kami pribadi ya Bapa. Kau berikan ya Bapa untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang dan talenta yang Kau berikan pada kami setiap anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu yang ada pada sore hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, Bapak, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapak, biar Kau berdaulat atas hamba-Mu ya Bapak. Berkati juga kami ya Bapak, yang menerima firman Tuhan daripada-Mu pada sore hari ini, agar kami terberkati Bapak, dan apa yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya mohon kepadamu ya Bapak, Kau berkati ya Bapak ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapak. Kau berkati jaringan internet di rumah kami masing-masing dan jaringan PLN ya Bapak agar boleh berjalan dengan lancar. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala pujian syukur kami ini Bapak kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian. Silakan. Katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku, oh kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, mengangkat kau tinggi, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on guitar. Voila.
Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah keselamatan kita, kota benteng kita. Walaupun badai menerpa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yuni untuk doa. Silakan. Mari kita sebut dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan pada sore hari ini atas perlindungan-Mu, atas segala berkat kasih karunia yang akan pada kami sepanjang hari ini. Kasih Tuhan, Engkau Allahku yang biasa penuh kemuliaan. Kami bisa berkumpul pada sore hari ini Tuhan, semua atas kasih karunia-Mu. Semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua adalah belas kasihan-Mu, atas perlindungan-Mu terhadap semua anak-anak-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Beri kami sehat sempurna, sukacita yang dari Tuhan. Berkati semua peralatan yang kami pakai Tuhan. Wifi, internet, PLN semua Tuhan. Engkau berkati agar bisa kami pergunakan dengan baik semua untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan dan selesai. Engkau alih semua acara ini Tuhan. Dan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bro Ril untuk kesaksian pujian. Sudah siap kan? Lanjut dulu satu putaran. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang mau kesaksian? Silakan. Ya, mungkin Dita nyampein kemarin gimana? Ya, ya Pak, evaluasi dulu. Evaluasi boleh. Ya, silakan ya dimulai dari Dita dulu. Evaluasi secara keseluruhan ya Pak? Ya. Oh, ya bagus ya kemarin acaranya. Semoga sih bermanfaat ya untuk para pendengar itu sahabat GBM sama yang Rajana Basa. Semoga sih evaluasi biar kita juga nggak terlalu mencolok apa ya maksudnya mereka ya enggak maksudnya gini biar mereka juga enggak memandang kita bahwa agama lain tuh nggak benar gitu Pak. Jadi kita bawa jalurnya kita ya. Nggak menjelek-jelekan agama lain atau kepercayaan lain. Mudah-mudahan sih mereka nggak berpikirnya seperti itu gitu karena ini kan forumnya memang udah Kristen ya, Nasrani punya ya Pak ya. Tapi kita memang nggak ada iklan ya, maksudnya nggak ada selingan-selingan gitu ya. Langsung aja nonstop 1,5 jam. Ya kalau live itu memang tidak ada iklan, tapi kalau siaran tunda itu ada iklannya. Iya. Iya. Itu aja sih kalau Dita bagus. Iya. Cuma agak terlalu malam kemarin sampai ada yang bilang gini, nyiksa orang kagak itu acara sampai jam 12 katanya. Iya, jadi kenapa saya jelasin ya kenapa kita pilih jam 10 karena berdasarkan pengalaman kami, pengalaman kita waktu pelayanan di radio justru itulah orang-orang di mana target kita kenapa banyak orang-orang yang malamnya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, orang yang lagi lagi galau, lagi ada masalah, lagi mungkin dan mereka butuh dukungan doa untuk firman Tuhan, ya. Dan berdasarkan pengalaman kita ya dulu dengan Pak Sastra itu siaran sampai jam 3 pagi, ya. Dan 3 pagi itu orang-orang yang kontak kita memang setelah mereka tahu itu orang-orang yang memang orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang lagi bermasalah, ada LGBT, ada orang yang mau bunuh diri, ada orang-orang yang pokoknya disitulah jawabannya ya. Jadi memang ya 3 tahun kita siaran jam segitu sama Pak Dani. Segitu hampir semua radio.
bukan kenapa kita nggak pilih sore, kenapa? Karena biasanya yang malam itu orang yang nggak bisa tidur. Itu jam 11, kali ini kan jam 10. Biasa kita mulai setengah 12 dulu. Iya. Soalnya Dita juga sering lihat RTV ya, Pak Gilbert tuh jam 1 ya. Iya, dan berdasarkan juga yang apa namanya yang dari GBI Pak Niko mengadakan atau bukan si McLendon itu mengadakan siaran itu tengah malam jam 2. Nah, justru itulah mereka banyak menjangkau orang-orang yang di pada tengah malam itu ya. Iya. Iya. Ya memang perlu bagi kita yang terlibat itu perlu pengorbanan ya, mungkin ngantuk ya. Tapi nanti sebelumnya kita mulai doa aja dulu Pak, pas lagi yang acara jam 9:30 itu sebelum 5 menit sebelum live itu kita doa. Ya, kemarin kayaknya nggak doa ya. Kemarin itu persiapan 9:30, makanya nanti kita berdoa di ini Galilea Blessing Ministry ini kan ya. Dan memang itu karena padat sekali ya jadwalnya si Raja Nabasa itu hampir setiap jam itu berlanjut terus. Iya. Iya, jadi kenapa kita pilih 9:30 dengan pertimbangan itu dan dan 9:30 itu kita koordinasi suara dan segala macam ya. Jadi saya pikir cukup sih dengan cukup lah Pak. Saya sebetulnya nggak enak sama Boksu Kasdim karena dia lebih dari 20 kali minta saya pembicara di dia sama kesaksian, saya selalu tidak mau. Ya, nggak apa-apa, dia bersyukur dengan. Tapi akhirnya karena memakai Galilea, saya tidak bisa nolak. Sebetulnya saya nggak mau siaran di YouTube. Ya. Saya kan nggak mau ngetop, Bu. Kalau saya mau sudah tahun 2000 udah saya ngetop di YouTube. Pak Sastra Dita itu boleh masukkan nggak buat Pak Sastra? Maaf banget ya. Pak Sastra kalau lagi ngomong jangan goyang, jangan joget-joget. Iya, dia memang suka goyang itu. Ya, itu. Jadi itu dari dulu tuh tidak bisa. Kadang-kadang kita khotbah ciri khas lah. Itu di khotbah KKR di mana Pak Dani suka protes saya. Itu kalau siaran radio kita kan live. Tangan saya suka begini-begini. Ya, jadi memang itu nggak apa-apa. Karena kalau pengkhotbah KKR ya, kalau saya kan pengkhotbah KKR. Saya kalau siaran gini, kalau KKR itu saya masih begini. Oh, kalau enggak orang tidur, enggak dengar dia. Kalau saya khotbah ya maaf aja lah. Yang bisa begitu tuh Pak Andi Amos bisa tidur Bu Dita dengarnya gitu. Tapi kalau saya enggak bisa. Kalau Pak Sastra stylenya nggak bisa dirubah. Kalau saya nggak bisa. Oh, kalau saya khotbah KKR, waduh Ibu Manda belum ada. Kalau yang power gitu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya goyang-goyang lagi duduk. Karena saya pengkhotbah KKR, saya bukan pengkhotbah YouTube. Karena ini fokus gitu. Kalau di mimbar di KKR sih nggak apa-apa. Tapi karena saya pengkhotbah KKR, saya bukan pengkhotbah yang dulu gitu. Jadi sudah kebiasaan, nggak bisa dirubah saya, nggak bisa. Pokoknya itu sudah gayanya demikian gitu. Gayanya demikian. Kalau saya disuruh duduk diam, anteng gitu kayak Pak Andi Amos, nggak bisa saya. Ya, Pak Sastra, ini masukan. Pak Sastra masih sebut sum terus. Waduh, itu bukan sum. Iya, itu apa sih ngomongnya lupa saya. Zoom. Iya, rom masuk. Rom ya. Sum. Rom. Ya sebutnya sum berapa kali saya lihat tuh. Iya, rom. Lupa. Ya, karena mungkin udah terbiasa di Zoom ya. Ya, karena biasa di Zoom. Oke, nanti suatu saat kalau Ibu Dita ikut kita di penjara nanti KKR, lihat aja ntar. Kalau Pak Dani udah tahu itu. Jangan tanya deh. Ya Pak Dudung sekarang nih. Baik, terima kasih. Ya, kalau menurut saya cukup lengkap lah evaluasinya. Dan memang untuk kesaksian tentunya memang karena kebetulan yang menyampaikan memang betul-betul mengalami. Jadi sungguh nyata di kenyataan. Mudah-mudahan apa yang kita alami teman-teman lain bisa mengcopy paste sistem atau pemikiran yang jelas membuat hati mereka besar gitu. Jadi tidak berputus asa karena ternyata mungkin ada yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi, mungkin juga lebih kecil, tapi mengaca pada yang kita sampaikan, mereka tidak berputus asa bahwa masih banyak
orang yang mempunyai beban ternyata juga bisa diatasi. Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Jadi mungkin saya sampaikan Pak Sastra, kita bukan mencari nama ya, tapi memang kita kebutuhan pelayanan sekarang ini harus menyentuh dunia digital, dan banyak sekarang inilah penjangkauan jiwa besar-besaran bisa terjadi di dunia digital ini ya, atau lewat YouTube atau sosial media yang lain. Dan baru ya kemarin ini sampai hari ini aja pun ya, kemarin kita siaran itu sudah 200 lebih orang yang melihat kita ya. Jadi kita lihat. Ya ini sekedar aja. Sebetulnya saya tuh maaf aja ya. Saya sebetulnya tuh nggak mau ngetop saya. Ya. Kalau saya mau ngetop udah top banget, banyak sekali. Tanya Bu Yuni. Ya. Saya punya CD lebih dari 30 CD khotbah semua, dahsyat semua. Satu pun, cuman satu saya kasih Pak Pariaji, yang lain saya dapat. Karena gimana? Ya nggak mau ngetop aja gitu, nggak mau nggak mau saya ngetop. Tapi sekarang ini ya nggak tahu lah, sebetulnya sekarang juga nggak mau ngetop saya sebetulnya, kalau nggak Pak Dhani Made. Saya biasa-biasa aja. Sebetulnya yang paling penting Tuhan tahu hati kita, tidak kita mencari untuk nama topnya kita, tapi tapi kan nanti pasti ngetop bro. Ya, sekarang aja ada ngetop gitu. Memuliakan nama Tuhan, makanya oleh karena itu perlu jaga hati ya. Jaga hati. Jadi para yang melayani di lewat sosial media atau YouTube ini harus jaga hati. Selalu berdoa, Tuhan jaga hati saya nih supaya jangan ada kesombongan ya, merasa hebat dan segala macam. Itu yang kita penting adalah jaga hati sikap kita ya. Bahwa tema yang tadi sudah dapat bro, keren. Ya. Ya, tapi nanti khotbahnya jangan 20, kira-kira 35 menit. Ya, karena ini agak keras. Ya. Ya, yang pesaksinya juga kalau bisa pesaksinya yang pernah ngalamin. Ya. Yang ada hancur sedikit keluarganya ya. Ya, nanti mungkin saya mau minta si adik saya kalau berkenan ya. Ya betul. Kalau adiknya mau, pas nih khotbah saya. Besok saya mau ke dia. Saya udah ngomong kemarin sih. Jadi mungkin kesaksian satu aja, tapi pas ini. Saya sudah dapatkan natnya semua, sudah saya dapatkan untuk khotbah itu. Oke. Ya, terakhir Ibu Lydia. Ibu Lydia, silakan. Saya melihat tuh Raja Batak Channel sudah 40.000 subscribe. Padahal kemarin baru 38.000 ya. Iya, sekarang udah 40.000, mantap tuh. Dia gesit Bu Lydia. Gesit sekali nyari-nyari yang kesaksian. Saya aja sampai berkali-kali saya tidak mau. Nanti saya bilang, nggak enak saya. Terus waktu Pak Dhani, waduh, ada Pak Kasdim, nggak enak pisan saya. Makanya Pak Kasdim juga sebetulnya kan Pak Sastra saya ngajak nggak mau, tapi Pak Dhani ngajak mau. Itu nggak enak pisan saya sebetulnya. Nggak enak, tapi tidak apa-apa lah bro. Apa-apalah itu Tuhan ya. Ya, dia juga berkali-kali saya bilang nanti aja. Ya, nanti kapan-kapan Ibu Lydia yang jadi ini dong hostnya ya. Jangan saya terus supaya. Saya putus-putus Pak. Hah? Signal saya nggak bagus tuh malam, putus-putus. Oh, apa nanti bisa gantian. Nanti kalau misalkan kamu terputus saya masuk backup kamu. Berdua aja hostnya. Nggak apa-apa. Nanti kamu minggu depan kamu ya. Nanti saya backup. Jadi kalau ada apa-apa saya backup gitu. Ya, kita saling mengisi lah. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan yang serem-serem itu langsung saya mau remove. Kalau yang biasa enggak apa-apa, tapi kalau pokoknya nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang ribet-ribet jangan, kita akan remove nanti ya dari. Takutnya gini, kalau kita jawab tidak tepat dengan Alkitab, nanti kesannya. Jadi Pak Sastra nanti bisa jawab, misalkan ada pertanyaan yang itu ya bisa maaf ya, hari ini kita bicara tentang konteks tema ya. Kita bicara tentang tema, jadi luar itu bukan berarti nanti tolong disimpan nanti, atau mungkin bisa kirim pertanyaan lewat WA aja langsung ya. Ya, kalau yang kemarin pertanyaannya Roh Kudus dengan Roh Allah. Kalau Roh Allah itu di Perjanjian Lama karena Yesus belum ada. Roh Kudus itu di Perjanjian Baru karena sudah ada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita buka peluang itu nanti bisa. Ya, nanti panjang itu. Makanya saya langsung
pendek aja, jadi sama gitu. Sama. Kenapa? Karena di waktu perjanjian lama itu kan keselamatan itu masih embrio gitu. Di perjanjian Jadi baru itu kita baru sepakati jelas, gitu. nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang gitu, itu serahkan aja misalkan ke Pak Sastra atau ke saya atau ke Bu Yuni ya. Jadi yang lain nggak usah menjawab gitu misalnya nanti. Ya, Lemparkan kalau aja. nanti Ya, kalau jawabannya tidak tepat, ya, tidak enak pisan nanti ya. link kita. Jadi misalkan ditanyain kepada Ibu Lydia bilang ya ini nanti akan menjawab Pak Sastra atau Ya. jadi Dan jawabannya harus aliftabiah. Nah. Kita selalu bawa literatur. Jadi apa yang dikhotbahkan kita sudah tahu pertanyaan pasti sekitar itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kemarin saya sudah tahu dia nanyanya pasti di sini. Nanti dia nanya Allah Tritunggal. Dia nanya kalau kita khotbah tentang apa nanti tentang darah. Terus dia tanya nanti tentang ya gitu-gitu. Ya nanti akan dia akan melebar lagi ke gereja gitu. Ya. Itu, ya. Gitu. Ya. Jadi udah disiapin itu. Oke. Ya kita dengarkan dulu persembahan pujian dari Bro Ril Tarore, silakan. Ya, terima kasih. Saya akan memuji Tuhan dengan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu. Ada suara kan? Lanjut, tak kaget. Tes, ada suara? Halo? Ada Ril. Silakan. Bagus. Oke. Tadi Bu Lili ikutan kali, Pak. Oh, sorry. Saya kira ada yang ngomong. Ulang, maaf. Seperti rusa rindu sungaimu di waktu rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu di waktu rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih. Terima kasih Bro Riel untuk kesaksiannya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk yang ingin menyampaikan sharing firman Tuhan sore hari ini. Siapa yang mau sharing? Silakan. Dita siap? Ayo, silakan. Yang mau sharing, ayo. Bisa dimulai. Pak Aryadi. Ya kalau nggak ada ya Pak Sastra nih, kasih firman. Dita boleh? Dita boleh? Oke, boleh. Nah, Dita mau ambil di kitab Sefanya ya. Sefanya. Kita dulu, sebentar. Kitab Sefanya ini lebih sedikit daripada yang lainnya. Sefanya dekat Hagai. Kenapa Dita ambil dari Sefanya? Dita juga lihat di sini, selain Dita nggak tahu dia nabinya perempuan atau lelaki ya Pak. Tapi di sini juga dia mengatakan tentang penghukuman pada hari Tuhan. Jadi ada judul-judulnya seruan untuk bertobat dan hukuman atas Israel gitu. Jadi kayaknya tentang teguran gitu ya. Di sini Dita mau ambil yang Sefanya 1, penghukuman pada hari Tuhan. Ayat 2 sampai 4 aja. Sebenarnya panjang ya dia yang Sefanya 1. Isinya begini, penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melarikan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Demikian firman Tuhan, Sefanya 1 ayat 1 sampai 4. Jadi di sini Tuhan sepertinya murka ya. Dia mau membersihkan bumi ini dari manusia-manusia, dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang sombong atau yang memuja Baal gitu ya, yang enggak menyembah Tuhan. Itu Tuhan marah, dan bukan cuma manusia yang Tuhan mau hilangkan. Tuhan juga mau hilangkan hewan-hewan gitu ya. Burung-burung juga, padahal kan burung-burung dan hewan-hewan ini enggak seperti manusia ya kelakuannya. Mereka kan enggak tahu apa-apa kalau dilihat dari sini. Kenapa Dita ambil dari Sefanya? Dita kan punya anak namanya Sefanya juga. Justru Dita nggak tahu Sefanya ini nabi yang seperti apa. Ya, Dita cuma lihat-lihat aja, oh ada di Alkitab gitu. Terus kenapa dia juga ngomongnya tentang penghukuman dari Tuhan gitu ya. Terus tapi ada juga di sini, ada juga janji keselamatan yang Tuhan kasih gitu. Terima kasih Pak. Coba dibantu sharing firman-Nya. Ini kasih yang berat-berat ini nih.
Enggak, Pak, enggak berat itu sebenarnya Dita juga. Ya, itu jarang dibahas soalnya. Daripada Dita nanti tersesat, Pak, mendingan Dita kasih ke forum. Nah, oke. Ya. Ada yang mau bisa jawab? Jadi pertanyaan Dita, Sevanya ini laki apa perempuan ya? Ya, betul, Dita? Laki-laki. Itu laki-laki. Jawabnya Soalnya ada yang namain Sevanya laki dan ada yang namainnya perempuan gitu. Dia adalah putra dari buyutnya Raja Hizkia. Iya, betul. Dia merupakan keturunan bangsawan ya. Jadi di sini Udah, nanti saya jelasin banyak tuh, Oke. mau berapa Iya. segambar yang udah saya jelasin sampai matang deh, nanti saya kasih tentang Sevanya. Terima kasih. Yang lain aja dulu, yang lain dulu. ya, jadi saya kasih pengantarnya dulu ya. Jadi Ya, Sevanya nanti saya ini jelasin Evanya. dia sedang Sevanya. bernubuat untuk kalangannya sendiri ya. Firman Tuhan yang datang kepada Sevanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Armaya, bin Hezkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Sevanya 1 ayat 1 ya. Sevanya ini adalah satu-satunya nabi yang silsilahnya diperkenalkan hingga 4 keturunan. Ini menyiratkan bahwa dia merupakan buyut dari Raja Hezkia. Dia merupakan keturunan bangsawan yang harus menegur bangsawan lainnya. Juga Raja Yosia yang sekaligus, walaupun dia kerabatnya, itu dia apa yang dilakukan oleh Sevanya, dia menegur Raja Yosia. Karena Raja Yosia sudah menyimpang ya. Dengan lugas dan jelas, Sevanya menubuatkan bahwa Allah akan merebakkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari muka bumi, juga Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem ya. Ayat 3-4 ya. Serangan dan penjajahan bangsa lain terhadap Yehuda merupakan hukuman Allah karena para pemimpin maupun umat Yehuda tak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan Israel. Mereka hidup semaunya dan selain Allah Israel mereka juga menyembah dewa matahari dan bulan ya. Untuk itu Sevanya berseru ya, dikatakan di ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Seruan Sevanya ini merupakan keniscayaan karena di hadapan Allah tak mungkin manusia bertingkah laku sesungguhnya, terlebih ketika manusia tak lagi mematuhi mengakui Tuhan ya. Jadi dikatakan di sini berdiam diri berarti tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, namun rela menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah yang menghukum orang bersalah, namun tetap percaya kepada belas kasihan Allah yang memang membenci dosa, tapi mengasihi manusia berdosa. Tugas kenabian Sevanya tentulah tidak mudah. Agar pesannya efektif, sang nabi harus bersedia menjadikan dirinya teladan. Berarti Sevanya harus terlebih dahulu berdiam diri, pasrah terhadap keadilan dan kasih Allah, rela menerima hukuman Allah karena kesalahan sendiri, berharap sungguh pada belas kasihan Allah. Inilah sikap daripada yang Sevanya saya lihat ya, walaupun dia adalah keturunan bangsawan dan tapi dia sangat berani ya. Dia menegur Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah seorang raja yang sudah menjauh hatinya dari Tuhan. Ya, kebanyakan kalau dari kita ya tidak berani menegur orang yang mungkin di atas kita yang lebih ya. Tapi Sevanya ini berani mengambil risiko, dia menegur ya kerabatnya termasuk Raja Yosia supaya mereka bertobat ya, kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, hukuman Tuhan akan menimpa mereka. Ini yang saya kagumi dari Yosia, dari Sevanya, bagaimana dia berani ya berkata yang benar, berkata yang jujur walaupun kepada keluarganya ya, dia berani mengkritik atau melakukan suatu teguran ya. Ini yang luar biasa dari Sevanya. Oke, yang lain silakan Ibu Lydia. Sevanya ini itu ya, dia ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi dia kembali
ke yang baik. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelalimannya? Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Walaupun pertikaian terjadi dan pembantahan terjadi, tapi dia percaya Allah itu tidak melakukan apa-apa dan kekerasan kepadanya. Nah, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncullah terbaik. Nah, di sini Allah tidak membiarkan kekerasan, ketidakadilan dan penghancuran kepada Sefanya. Mengapa doa-doa kita pada umumnya tidak dijawab dengan tepat, tetapi perhatikan bahwa keluhan ini muncul dari hati yang beriman kepada Allah yang benar. Jadi Sefanya ini dia beriman kepada Allah yang benar. Dia percaya kepada Tuhan. Dia selalu minta tolong, berdoa kepada Allah untuk menghentikan kesalahan yang dilihatnya antara umatnya. Demikian. Ya, jadi kalau saya tambahkan lagi ya, Sefanya ini luar biasa, dia dipilih Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian. Ya, dia berani ya mengambil risiko ya, karena biasanya zaman dulu tuh orang nggak berani untuk menegur misalkan ya raja atau keturunan raja, tapi ini Sefanya ini berani mengambil risiko ya. Kita tahu kalau bagaimana risiko kalau kita menyuarakan, kita menegur ya pada waktu itu ya, zaman itu ya, kepada raja dan keturunannya. Wah, itu dia bisa dibunuh atau mungkin dia dikucilkan ya, tapi dia berani melakukan risiko itu, berani menegur ya. Dan ini yang Sefanya ini, walaupun kitabnya hanya nggak terlalu banyak, tapi ya, dalam Sefanya ini banyak dia melakukan teguran-teguran ya, khususnya kepada keluarga keturunan Raja Yosia. Jadi katakan dia merupakan kerabat Raja Rusia ya. Jadi inilah kita yang bisa kita contoh ya. Kita harus berani melakukan menegur misalkan ya kepada siapa saja yang mungkin kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Ini yang saya tangkap dari Sefanya. Ya, silakan Ibu Tina. Ibu Tina kayaknya sudah siap. Maaf ya, Tina baru masuk. Tadi dari pergi dari luar kota jadi ngantuk sampai ketiduran pulang. Maaf, saya terus terang Sefanya belum gitu ngerti, Pak. Jadi saya nggak berani kasih penjelasannya, takut salah. Skip dah, Mak. Sore ini sekali aja, maaf. Gitu aja. Itu bagus itu. Skip buat saya. Ibu Tina bagus itu. Bagus, Bu. Kalau belum bisa jangan, nanti salah. Iya, benar Pak. Saya takut salah. Ya, betul. Ya. Nanti menyesatkan. Ya. Kalau seandainya dikasih tahu sebelumnya, saya akan belajarin dulu. Tapi maaf, saya belum belajar, belum ngeliat. Ya, jadi Sefanya ini juga bicara tentang hukuman Tuhan ya, mengenai hari Tuhan ya. Itu bicara tentang hukuman Tuhan dengan segala kengeriannya ya. Setiap dosa akan dibuka, semua kejahatan akan mendapatkan balasannya ya, bagi mereka yang tidak percaya. Ini bicara tentang sebetulnya hukuman Tuhan ya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, kelihatannya ini karena kitab Sefanya ini jarang dibuka ya, makanya banyak teman-teman juga nggak berani nih. Oke, saya berikan kepada Bu Yuni nih. Bu Yuni, ya. Salam, saya sendiri juga paling jarang tuh baca Sefanya. Kalaupun baca cuma selintasan aja. Tapi di sini ya, yang saya dapat dari Sefanya 1 ya, ayat 1 sampai 4 ini. Tapi sebenarnya sih nggak cuma sampai 1 sampai 4 ya, sampai 18 atau berapa nih? Sampai pasal 3.
Sefanya 1. Iya kan, Sefanya 1. Sefanya 1 Sefanya ya. 1. Sefanya 1 sampai 18 ayat, Bun. Jadi Ya, kami memang. cuma 4 aja. Iya, tapi harus Kalau kita baca harus- itu nggak bisa potong per potong ya, jadi kita mesti baca semua itu ya. Ya. Iya, Jadi, seluruhnya yang kita mesti baca ada 3 pasal. Iya, karena kan satu pasal itu isinya tentang penghukuman Tuhan ya. Jadi Dita ambil atasnya aja karena isinya intinya sama gitu. Jadi untuk Sefanya ini ya yang saya dapatkan ini Enggak. bahwa Sefanya ini adalah seorang nabi yang mereka tuh dan dia ini adalah memperingatkan kepada umat-umat. Karena umat Yehuda ini dia sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Makanya dia memperingatkan pasal 2 ini ya. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi ya. Ini memang dia Sefanya memperingatkan. Ayo, kalau kamu meninggalkan Tuhan, pasti kamu akan dapat murka Tuhan, dapat hukuman dari Tuhan. Ini terus dari sampai ayat yang kedua, 3, 4 sampai selanjutnya. Kemudian Sefanya ini mengingatkan kepada umat agar meninggalkan Tuhan. Karena kebanyakan mereka itu sudah tidak mau berkorban lagi, tidak menyembah Tuhan lagi, tapi justru mereka menduakan Tuhan. Dan karena murka Tuhan ini, kalau tidak segera umat ini berbalik kepada Tuhan, murka Tuhan itu akan segera menimpa mereka. Dan bagaimana Sefanya ini? Nah, inilah nabi yang luar biasa juga ya, Sefanya ini. Agar umatnya ini mau berbalik kepada Tuhan kembali, dia sendiri juga harus menjadi contoh. Jadi dia sendiri yang memperlihatkan ini loh, yang begini ini loh. Nah, jadi Sefanya memberikan contoh-contohnya dulu, kemudian dia tuh agar menjadi teladan dan mereka kemudian orang-orang ini yang dimerekakan agar kembali kepada Tuhan. Agar hukuman Tuhan itu tidak segera berlanjut. Waduh, luar biasa nih hukuman. Aku akan menyapu manusia dan hewan dan lain sebagainya. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda. Itu sebangsa itu. Jadi memang ini adalah peringatan terhadap orang Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Jadi kalau kita lihat dari kitab Sefanya ini ya, sebetulnya kita ada 2 hal ya, di mana Sefanya menyampaikan kepada umat Yehuda ya, bahwa hukuman Tuhan akan menimpa mereka karena dosa mereka, karena mereka pertama adalah mereka menduakan Tuhan, ya, menduakan Tuhan dengan berhala dan sebagainya ya. Dan kemudian yang kedua adalah mereka tidak mempercayai lagi keberadaan Tuhan ya. Dan dikatakan di situ bahwa ya mereka sudah tidak mempercaya dan tidak mengakui Tuhan. Itu yang membuat Sefanya itu menyampaikan ya teguran bahwa Tuhan itu akan menghukum ya umat Yehuda atau umat Israel ya, karena dikatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan ya. Ini yang Tuhan mengingatkan kepada umatnya itu jangan menduakan Tuhan ya, karena di situ dikatakan mereka menyembah berhala-berhala ya. Berhala-berhala ini dalam konteks saat ini juga bisa berhala tidak dalam bentuk patung ya, tapi juga berhala-berhala mungkin hobi kita, kesenangan kita ya. Apapun juga yang tidak memprioritaskan Tuhan itu sudah namanya berhala ya. Dan itu kita juga ini berlaku buat kita semua ya. Jadi jangan kita memberhalakan ya, menomorduakan Tuhan ya. Kemudian yang itu yang kedua poinnya karena Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya, supaya Tuhan bilang supaya hukuman Tuhan itu tidak terjadi kepada kita. Oke, ya silakan kalau yang mau tambahkan. Ibu Tina sudah dapat sedikit mau komentar. Pak Dudo. Ya, Ibu Lydia mau kasih komentar lagi? Ya, Dita sendiri. Dita. Ya, Dita, yo. Kamu yang umpan harus jawab dong.
Dita juga kan memang nggak pernah dengar ya khotbah-khotbah di gereja bawa-bawa Sefanya, dan Tuhan dan Sefanya juga bukan seperti nabi-nabi yang lainnya kayak Petrus, kayak Yohanes gitu yang dikasih penglihatan ya sama Tuhan, dikasih talenta sama Tuhan gitu ya. Untuk kayak Petrus kan menyembuhkan gitu. Kalau Yohanes kan dikasih penglihatan ya tentang hari kiamat atau hari akhir zaman gitu ya. Nah, Sefanya ini kenapa Dita bawa Sefanya? Karena Dita juga belum kenal gitu Nabi Sefanya itu seperti apa, dan kenapa dia kan bangsawan ya. Dita kan baru tahu nih dia bangsawan. Kenapa dia bisa dengan beraninya gitu dia memang dia punya satu keintimankah sama Tuhan? Apa dia memang kayak Nabi siapa ya yang rapture kemarin itu loh, yang diangkat sama Tuhan karena dia punya keintiman sama Tuhan yang kuat gitu. Henok. Iya, kayak Henok. Nah, terus sampai Sefanya tuh bisa negor kerabatnya sendiri untuk berbalik. Ayo menyembah Tuhan, jangan menyembah berhala, jangan menyembah Baal gitu. Gitu sih Pak. Dita juga masih kepo gitu ya tentang Sefanya gitu. Iya. Oke, yang lain ada? Jadi Sefanya ini boleh dikatakan nabi-nabi kecil ya sebetulnya ya. Jadi memang nggak terlalu banyak. Jadi nggak seperti Yesaya, kemudian yang lain ya, Yeskiel. Tapi Sefanya itu hanya dalam kitab yang hanya beberapa pasal aja ya. Dia boleh dikatakan sebagai nabi kecil, tapi dia berani menyampaikan suara Tuhan ya. Oke. Ya, biasa orang kecil begitu bro. Kalau orang sudah gede berpikir. Oke, Pak Sastra silakan. Pak Sastra. Kalau orang sudah gede, setiap kata, setiap ucapannya dia berpikir. Kalau masih kecil ngasur, dia ngawur, ngomong aja. Kadang-kadang asal ngomong aja, ngoceh gitu, sok pinter. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau sudah hebat, kayak jenderal bintang 5, satu tembakan peluru harus berapa korban. Tapi kalau yang masih belajar, dor, tidak ada yang korban. Asal-asalan kira-kira. Oke, saya berikan sedikit Sefanya. Sefanya ini penulis adalah Sefanya sendiri. Temanya adalah Hari Tuhan. Ini yang sebetulnya ya. Latar penulisannya tahun 630 sebelum Masehi dia ditulis. Latar belakangnya tadi sudah dijelaskan semua, saya tidak jelaskan lagi. Kemudian tujuannya adalah yang pertama sudah banyak juga dijelaskan, sudah benar semua, yaitu hukuman Allah yang akan datang untuk orang-orang Yerusalem dan Yehuda. Ya, sebetulnya Sefanya ini adalah dia menyampaikan nubuatan. Nubuatannya yaitu hukuman untuk 5 bangsa asing. Ini sebetulnya Sefanya di situ, 5 bangsa asing, yaitu bangsa Filistin, bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Ethiopia, dan Asyur. Ini yang dinubuatkan suatu ketika yang sudah terpecah akan dikumpulkan kembali dan dia akan menikmati kehidupan yang sempurna. Itu yang tujuan daripada Sefanya ini. Yang kemudian ciri-ciri khas daripada Sefanya ini adalah saya bacakan ya. Sefanya adalah satu-satunya nabi yang memberikan asal keturunannya dengan cukup terinci ya, menurut 4 langkah dari Raja Hizkia ya. Kitab ini menyajikan pernyataan yang paling luas dalam Perjanjian Lama, yaitu mengenai hari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, hanya dia yang mengupas tentang hari Tuhan yang mendatang. Hari Tuhan itu milenium. Ya, yang ketiga, kitab ini menunjukkan bahwa umat Allah perlu dihadapkan dengan peringatannya dan juga dihibur dengan janjinya.
dihadapkan, tetapi dia juga memberikan penghiburan. Bukan dia hanya menuding-nuding aja, bukan begitu maksudnya. Tetapi dia juga memberikan sesuatu bagaimana Anda harus bertobat gitu ya. Kitab ini berisi ajaran yang cukup rinci mengenai kaum sisa yang setia akan dipulihkan. Sisa-sisa pada zaman dahulu, yaitu yang diaspora itu, yang mengajarkan itu, pada lawatan hari Tuhan, ya dia akan kembali lagi. Pernyataan Zefanya mengenai hari murka Allah yang akan datang atas orang jahat dan hari keselamatan bagi umatnya menyumbang kepada pernyataan perjanjian lama tentang akhir zaman. Jadi Zefanya ini salah satu dia memberikan pendapat tentang akhir zaman atau hari Tuhan. Ya, bisa akhir zaman, bisa disebut kiamat, bisa disebut milenialisme, bisa disebut juga. Ya, kemudian penggenapan dalam perjanjian baru. Zefanya ini menggenapi perjanjian baru, artinya Yesus mengambil beberapa dari pendapat Zefanya, yaitu Yesus 2 kali menyinggung tentang Zefanya. Nah, tadi Zefanya 1, 2, dan 3 itu dibandingkan dengan Matius 13:40 dan 1:15, bandingkan Matius 24:20. Jadi di Matius saya tidak sebutkan secara rinci. Kedua acuan itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini sebetulnya daripada Zefanya ini, dari kitab Zefanya ini. Dia sangat memberikan tentang pendapat hari Tuhan yang kedatangan kedua kali ya. Para penulis perjanjian baru memahami berita Zefanya tentang hari Tuhan sebagai suatu gambaran mengenai mereka peristiwa eskatologis yang diawali dengan kesengsaraan besar dan diakhiri dengan kembalinya Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang telah mati. Nah, jadi di situ seringkali perjanjian baru mengacu kepada tangan Kristus yang kedua kali dan hari penghakiman sebagai harinya di 1 Korintus 3 ayat 13. Jadi yang tadi penjelasan sudah, tetapi inti dari Zefanya ini, inti dari kitab Zefanya ini adalah memberikan pendapat tentang hari Tuhan itu, tentang kiamat. Di situ inti Alkitabiahnya. Tetapi dari penjelasan-penjelasan tadi itu sudah bagus ya. Zefanya bernubuat masa pemerintahan Yosua, raja ini sekian, menyapu bersih segala-galanya. Zefanya mulai dengan mengumumkan tentang hukuman Allah atas seluruh dunia terhadap Yehuda, terusan bersumpah setia kepada Tuhan. Ini adalah penjelasan secara ekspositorinya. Ekspositorinya mungkin kalau ada Pak siapa tuh? Pak Albert biasanya kan bicara tentang eksegese. Ya, eksegese sudah tahu eksegese itu, kalau bahasa eksegese itu artinya bagaimana kita mengeksplor. Mengeksplor itu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi gampang, itu explore, eksegese atau explore. Ya, jadi eksplornya tadi, eksegese dari Pak Dani, Bu Yuni dan yang lain-lain itu sudah benar sesuai dengan ayat itu. Ya, eksegese sesuai ayat itu, semua sudah benar. Tetapi Zefanya intinya itu apa? Itulah yang saya sampaikan. Itulah inti daripada tentang keberadaan dari Zefanya ini, yaitu mendukung hari Tuhan yang dihakimi oleh Tuhan Yesus, baik orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, itu saja kira-kira. Bagus. Iya, mantap. Jadi sebetulnya Zefanya ini dikatakan sudah disampaikan oleh Pak Sastra ya, tentang hukuman kepada bangsa-bangsa yang akan dihukum, tapi juga berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sebanyak 2 kali Zefanya menyinggung tentang kedatangan Yesus. Kita lihat dalam Zefanya 1 pasal 1 ayat 23 ya. Nanti kita hubungkan dengan tadi oleh Pak sebutkan Matius 12 ayat 10-12 ya. Dan jadi berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu. Jadi walaupun Zefanya ini hanya kitabnya sedikit ya,
Tapi sebetulnya intinya di situ yang disampaikan yang bisa disampaikan oleh Pak Sastra ya. Oke. Jadi memang kita saya menjawab ini pakai literatur, maaf ya, bukan karangan saya sendiri. Nanti kalau ada nanya saya bisa pertanggungjawabkan. Jadi bukan mau saya jawab, saya jawabnya dari sini. Ini bukunya. Jadi kalau nanti siaran, kalau jawab saya bawa jawaban. Nanti kalau saya diprotes, ini buktinya. Jadi bukan alegoris. Alegoris itu kira-kira gitu loh. Saya jarang kira-kira, saya selalu secara alkitabiah atau textbook. Jadi kalau ada nanya, saya bisa dalilnya di sini. Nah, kira-kira. Jadi kalau kita khotbah itu kan banyak alegoris tentang batu itu keras dan lain sebagainya. Padahal artinya enggak segitu kira-kira ya. Tapi bagus gitu. Kalau semua textbook, wah nanti orang puyeng nanti. Tapi kalau saya menjawab harus textbook. Oke. Oke, Dita, thank you buat ininya. Jadi ada banyak kitab yang memang kita jarang bahas ya. Jadi Sefanya dan Kidung Agung ya, itu juga Kidung Agung banyak yang itu sebenarnya banyak bisa digali dari Kidung Agung ya. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang Kidung Agung ya, Pak Sastra ya. Ya, boleh. Ya, itu jarang dibuka itu. Saya cari bukunya dulu. Ya. Ada banyak orang mengatakan Kidung Agung itu adalah kitab porno ya, karena itu sebetulnya banyak kata-kata yang mungkin secara menurut kita ya itu porno ya. Ya, tapi sebetulnya itu di luar lebih dalam lagi dari itu sebetulnya ya. Nanti kita bisa bahas. Oke, Ibu Lydia, kita masuk ke dalam doa, Bu Lydia. Baik, Pak, kita dengarkan satu pujian dulu dong, Pak. Silakan. Oke, kita dengarkan dulu ya pujian satu ini. Suka saya gini-gini, jadi saya baca buku lagi. Aku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci.
dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Baik, amin, amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bu Lili Juni untuk berdoa. Baik, untuk selanjutnya Ibu Tina mendoakan pemerintah, Bu Tina. Pemerintah. Oke, doain pemerintah. Siapa? Tina. Bu Tina. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada sore ini kembali kami bisa bersom Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu, Tuhan yang mengambil di dalam kitab Sefanya. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar itu boleh tertanam di hati kami. Berikan kami keberanian seperti Sefanya, kalau melihat orang Tuhan, kerabat kami yang tidak benar, Tuhan, kami juga berani untuk menegur Tuhan, sekalipun mungkin berefek yang tidak baik buat kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kitab Sefanya ini, untuk firman-Mu, untuk Dita yang sudah memberikan Tuhan ayat-ayat ini buat kami semua. Bapa, malam ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan melihat Tuhan Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia itu ada di hati-Mu. Tuhan begitu mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Tolonglah Bapa, ampunilah bangsa kami, ampunilah para pemimpin kami, ampunilah kami Tuhan. Bawalah bangsa kami ini ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Mereka juga Tuhan boleh percaya, boleh menerima Engkau sebagai Allah dan Tuhannya. Tuhan tolong bangsa kami. Curahkanlah hujan pertobatan. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus untuk Tuhan menyadarkan bangsa kami bahwa kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Bapa. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan, kalau saat ini banyak sekali Tuhan keributan, huru-hara di mana-mana. Tuhan tolong Bapa supaya bangsa kami kembali bisa berdamai. Kembali Tuhan penuh dengan ketenangan Tuhan, kedamaian dan kasih dari Tuhan. Tuhan tolong para buruh. Tuhan juga tolong Tuhan para penguasa Tuhan, para orang-orang Tuhan yang menjadi kepala-kepala Tuhan. Tuhan tolong semua Bapa.
Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk para pemimpin dari bangsa kami, dari Bapak Jokowi, para Amin Maruk Amin, Tuhan, para menteri, semua Tuhan Engkau tolong. Berikanlah hikmat marifat surgawi Tuhan, supaya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik, dengan takut dan taat akan Engkau. Engkau Tuhan yang menopang bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan Tuhan bangsa kami kembali Tuhan terpapar COVID yang saat ini Tuhan sudah meredah. Tuhan tolong supaya COVID juga boleh pergi Tuhan dari bangsa kami dan tidak kembali lagi. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, yang kuat Tuhan, yang penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah nama Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Tina. Baik, untuk selanjutnya Pak Sastra untuk penutup. Sudah selesai? Belum doain yang mau menara sakit-sakit. doa? Hah? Mau menara doa kan sebentar lagi? Oh, kan jam 7 lebih. Ya. Nggak doain yang sakit-sakit dulu. Iya, Ya, ini Ibu Pak Haryadi berdua buat berdua buat ada. Saya pikir tadi nggak ada. Untuk anak-anak ya Pak Dani yang mau ulangan. Anaknya Ibu Dita yang mau ulangan ya sih. Semua kayaknya ya. Cucunya Bu Lydia juga ya. Bu Lydia juga, anak-anak yang mau ujian ya. Cucu kita berdoa buat anak dan cucu yang mau ulangan ya. Cucu saya masih kecil. Ya, kemudian berdoa juga buat Pak Haryadi, berdoa buat teman-teman kita yang tidak hadir supaya mereka juga. Pak Haryadi hadir. Iya. Pak Haryadi ada nih. Ada tadi Pak Haryadi ada. Ya. Ada. Ya. Berdoa. Ada ini Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Ya, mari. Setelah kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini kami boleh ikut berdoa kembali dalam Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Mendoakan teman-teman dan juga kerabat kami yang dalam yang sakit atau yang dalam punya masalah untuk mendoakan mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang akan ulangan atau ujian semester ini, dan juga biar mereka diberi hikmat, kepandaian dalam menjalankan ujian dan ulangan ini. Dan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir, yang Febe dan juga Albert dan juga Amos Andi, dan juga siapa lagi ya, istri saya lagi ke Depok nih. Berdoa buat Pak Abun, Pak Haryadi. Pak Abun yang sudah lama nggak kelihatan ini ya, semua dan semua para pendoa yang hadir, biar semua ini berada dalam kesehatan yang baik semuanya Tuhan, biar Engkau pelihara, biar kami dapat berdoa kembali untuk besok lagi. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau kami boleh terus mendoakan teman-teman kami dan semua yang perlu didoakan, baik yang sakit maupun yang punya masalah. Semuanya ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu semua Tuhan, supaya kami tetap dapat terus mendoakan semua mereka yang mempunyai masalah dan yang dalam keadaan sakit, dan juga Brother Yonghok ya, yang biar Engkau pulihkan secara sempurna, dan juga Brother Riel dengan mata kirinya supaya dapat kembali melihat dengan sempurna. Juga Brother Abun ya, yang Engkau tetap pelihara, dan anak-anaknya semua, dan kami juga yang ada di Engkau
pelihara kesehatan kami, supaya kami tetap dapat mendoakan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tutup ya. Saya kalau Zoom begini, saya sudah menyelesaikan khotbahnya untuk Kamis yang akan datang. Jadi saya dengar, tapi saya bikin khotbah. Jadi setiap Zoom ini saya menyelesaikan 2 khotbah. Itu. Jadi saya dengar, tapi saya sudah selesai bikin khotbah hari Kamis, sudah siap dikhotbahkan apa yang Pak Dani bilang. Haleluya. Ya, mari kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan pada malam yang indah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kepada kami setiap pendoa-pendoa kesehatan, bahkan sukacita dan damai sejahtera sepanjang sampai hari ini. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa daripada Engkau yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Merupakan hadiah yang luar biasa nilainya, melebihi daripada emas, berlian yang kami peroleh, yaitu kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh benar-benar mengasihi kami. Tatkala kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu, Engkau selalu membimbing, bahkan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau merupakan Tuhan atau Bapa kami yang selalu mengasihi anak-anak-Nya setiap hari, bahkan Engkau terus menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap yang hadir pada malam hari ini, sore hari ini. Engkau jamah. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Kalau ada yang terbelenggu, ada yang terikat, malam hari ini Engkau telah bebaskan dari semua yang membelenggu kehidupan mereka. Amin. Baik bisnis mereka, usaha mereka, keluarga mereka, dan juga di dalam pergaulan mereka di dunia yang masih nyata ini. Engkau menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah janji-Mu, baik secara nyata dan juga berkali-kali Engkau nyatakan di dalam Alkitab bahwa janji-Mu adalah banyak dan luar biasa. Kami ingin meraih janji-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang kudus, dan Roh Kudus biar terus berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa pada malam hari ini. Sebelum kami menutup daripada doa Zoom virtual dari Galilea Blessing Ministry, kami juga berdoa khusus untuk seorang anak Ivan yang saat ini kena tifus yang masih ada di rumahnya. Tuhan, kami doa Engkau sembuhkan. Kami menolak rumah sakit, kami menolak ICU, dan hari ini, sore hari ini atau malam hari ini, kami percaya Ivan sudah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus kami doa. Kami doa karena kemarin Engkau memberikan kami wahyu, padahal kami tidak ingin menelpon, bahkan hamba mengirim WA, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Kami percaya hari ini Ivan disembuhkan. Kami tolak ICU, kami tolak ruang ICU, kami tolak ICU dalam nama Yesus. Dengan darah Kristus dan bilur-bilur Kristus, Ivan disembuhkan, diselamatkan, pulih kembali. Haleluya. Amin. Kami doa Pak Riel Taroreh, Tuhan Engkau berikan mujizat untuk matanya agar sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Mami Tina dan sudah disembuhkan, dan malam hari ini dia tidak sakit lagi karena Roh Kudus telah berkarya dalam kehidupannya, dan semua masalah-masalah sudah diangkat di atas kayu salib.
hanya tinggal sukacita dan damai sejahtera untuk melingkupi kehidupan dan seluruh keluarga dan anak-anaknya yang berada di Semarang, di Bali, dan di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau akan terus memberikan, melindungi keluarga tersebut. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini. Engkau terus tuntun kami agar terus setia untuk menyembah dan memuji Engkau, dan berikan kami kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu dengan sempurna, sehingga doa-doa kami Engkau kabulkan. Khususnya kami doa untuk orang yang sakit dimanapun mereka berada. Engkau jamah saudara-saudara kami yang sakit, baik yang berada di rumah sakit, di rumah, dimanapun. Hamba tidak menyebutkan satu persatu, karena Engkau telah melihat, karena tidak kurang panjang penglihatanmu. Oleh karena itu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, sehingga setiap lutut akan bertekuk lutut atas kemuliaan-Mu dan akan mengikut Engkau. Inilah doa-doa kami, dan inilah suatu misi daripada kami, yaitu Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar sebelum kami menutup acaranya, Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa, untuk meminta pengampunan daripada-Mu. Mari kita bersatu berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.